Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Gimana kabarnya sore hari ini? Pasti luar biasa. Karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Anugerahnya, berkatnya yang melimpah. Ya, sampai saat sore hari ini kita ada sebagaimana ada. Mari kita mau siapkan hati kita, hidup kita, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu dengan kerinduan hati kami untuk memuji, menyembah Engkau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami siap sore hari ini. Tuhan, aku siap. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kita mau katakan, Tuhan, aku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Kita mau angkat tangan, kita katakan, ku rindukan, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, Kau hadir di sini. Kita mau katakan pujian ini dengan hati yang paling dalam. Haleluya, Yesus, kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini Yesus, saat ini Yesus.
Haleluya, haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Roh-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Yesus Kau ku sembah. Yesus kami sembah Kau. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini. Kami rindu urapan kuasa-Mu terjadi atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Hingga sampai saat sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, sore hari ini kami datang kepadamu dengan kerinduan hati kami untuk lebih lagi memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan menjadi suatu korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua, berkati saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan, antara mereka tibakan di tempat ini, boleh berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami sore hari ini, kami satu hati kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa-Mu saja yang memenuhi tempat ini, terlebih memenuhi di setiap hati, pikiran, kehidupan kami, agar kami dengan bebas, dengan leluasa untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah kami sore hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita sore hari ini? Luar biasa. Kita berkumpul di tempat ini karena kasih-Nya yang begitu besar, anugerah-Nya yang begitu melimpah dalam hidup kita. Ya sampai saat ini kita ada. Kita mau angkat pujian ini, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua
Saya undang Bapak Ibu kembali untuk bangkit berdiri. Kamu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Karena kasih-Nya begitu besar bagi kita. Oleh sebab itu mari kita mau besarkan nama Tuhan lebih lagi. Kita angkat pujian ini, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ku rindu setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merindu sore hari ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih berdaulat atas setiap hidup kami. Kami berserah sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun hanya Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup kami Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dengan kasih Kristus, Saudari Eta masuk ke dalam doa, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Kami sudah menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut kami juga berasal dari hati kami untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan setiap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami siap Bapa untuk menerima
berkat firman-Mu pada sore hari ini, Tuhan yang ampuni dosa serta pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima setiap berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima berkat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semuanya baik, luar biasa. Anda sudah diberkati Tuhan. Amin. Ya, mau terima berkat lagi? Siapa yang mau angkat tangan? Ya, semuanya mau. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan berbicara tentang bukti-bukti kekristenan yang kuat. Temanya apa Bapak Ibu? Bukti-bukti kekristenan yang kuat. Mau enggak saudara jadi orang Kristen yang kuat dalam Tuhan? Mau ya? Kalau enggak kuat, gampang sekali dirobohkan sama iblis. Jadilah Kristen yang kuat. Apa itu Kristen yang kuat? Dan bagaimana itu menjadi Kristen yang kuat? Mari kita baca ayat dasarnya, Kolose 2, ayat 6 dan ayat 7. Saya jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri. Ya, demikian firman Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Inilah caranya jadi Kristen yang kuat. Sekaligus inilah tandanya, buktinya kekristenan yang kuat. Ya, ada beberapa hal yang disampaikan oleh ayat ini menjadi nasihat supaya saudara dan saya jadi Kristen yang kuat dalam Tuhan. Ya, di ayat 6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Ya, ayat ini ditujukan kepada orang yang sudah menerima Yesus, sudah diselamatkan. Nah, piye carane supaya saudara dan saya bisa jadi Kristen yang kuat? Ya, pertama nasihat firman Tuhan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kristen yang kuat itu apapun terjadi, dia tidak tinggalkan Tuhan. Ini bukti Kristen kuat. Ya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kristen yang kuat itu selalu tinggal tetap di dalam Dia. Ya. Dan sekaligus ini juga jadi nasihat. Piye carane supaya saudara jadi Kristen yang kuat? Nasihat firman Tuhan mengatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini nasihat pertama. Hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya jangan sampai kita menjauh. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Ada banyak bukti-bukti orang yang meninggalkan Tuhan akhirnya pada jatuh, saudara. Kenapa kita harus tetap di dalam Dia? Kenapa kita tidak boleh jauh-jauh dari Dia? Yang pertama, kita harus dekat sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus ngomong, ketika ranting itu terlepas dari pokoknya, dia akan layu, kering dan mati. Coba tolong dibaca itu Yohanes 15
ayat 4 sampai 6. Yohanes 15 ayat yang keempat sampai yang keenam. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa kita tidak boleh tinggalkan Tuhan? Kenapa kita harus dekat sama Tuhan? Ibarat ranting, kalau dia lepas dari pokoknya, dia layu, dia kering, dan mati. Akhirnya ya dibuang ke dapur api itu. Itulah sebabnya kalau saudara mau jadi Kristen yang kuat, nasihat firman Tuhan pertama, jangan tinggalkan dia, jangan jauh dari dia. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Bahkan kenapa kita tidak boleh jauh dari Tuhan? Kenapa kita tidak boleh meninggalkan Tuhan? Jawaban berikutnya adalah karena hanya ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus itu saja yang ada keselamatan. Pertama, Yohanes 14 ayat 6. Dalam Yesus ada keselamatan. Hanya dalam Yesus. Yohanes 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, tidak ada seorang bisa sampai kepada Bapa Tuhan Allah di sorga kalau tidak melalui Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Ketika engkau jauh dari Yesus, engkau tidak bisa sampai kepada Bapa. Ya, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 juga mengatakan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Tolong dibaca. Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita mendapat selamat selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jangan coba tinggalkan dia, jangan coba jauh daripada dia, tinggallah tetap di dalam dia. Ya, nasihat berikutnya kita kembali kepada Kolose pasal 2, sekarang ayat 7, demikian bunyinya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya, nasihat kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar ki ngoyot. Jadi untuk jadi Kristen yang kuat tidak sekedar cuma tinggal dekat dengan Dia. Tidak cuma jangan meninggalkan Dia, tetapi supaya kamu berakar di dalam Dia. Bicara tentang berakar, kita ingat adanya sebuah pohon. Pohon itu semakin akarnya dalam, pohon itu akan kuat ketika diterpa angin. Sama dengan halnya sebuah bangunan gedung atau apa. Kalau pengen kuat, bangunan sebuah gedung itu harus punya fondasi yang dalam. Ketika fondasinya tidak dalam, ada getaran mobil truk lewat aja udah sentet, roboh. Karena apa? Fondasinya tidak dalam. Kalau pohon yang kuat diterpa angin sebesar apapun adalah pohon yang mempunyai akar
yang dalam. Kalau akarnya enggak dalam, itu enggak tahan cobaan loh. Coba kita baca ayatnya, kalau akarnya enggak dalam itu enggak kuat tahan cobaan. Matius 13, 20, 21. Matius 13 ayat 20 sampai 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, benih yang ditabur di tanah yang berbatu, tanahnya akeh watune atos, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Senang ngrungokno firman, tapi tidak berakar. Ya, kenapa? Ada banyak batunya. Akibatnya apa? Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Pohon yang tidak punya akar dalam, ya hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, diintimidasi, wong Kristen tuh warek soal diintimidasi. Ya, kenyang dah. Macam-macam dari dunia ini coba intimidasi. Nakut-nakuti, meden-medeni. Nah ini penindasan, aniaya. Soal aniaya jangan heran kalau kamu jadi orang Kristen lalu dianiaya itu rasa gumun. Memang itu sudah sarapannya tiap hari. Wong Tuhan Yesus saja di bumi berbuat baik ya dianiaya kok. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, orang Kristen itu muridnya Yesus, kalau gurunya ngalami gitu, muridnya juga ngalami. Ya, tetapi kekristenan yang berakar dalam, dia tahan. Ya, yang akarnya tidak dalam, tidak tahan dalam penindasan, penganiayaan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kalau akarnya tidak dalam, ada aniaya, diintimidasi, diweden-wedeni, dia murtad. Murtad itu apa? Ninggalkan Tuhan. Padahal ingat di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Nah, untuk saudara kuat, ibarat pohon berakar yang dalam. Nah, sekarang carane supaya pohon itu bisa berakar yang dalam. Supaya pohon itu berakar yang dalam, bisa hidup dan berbuah. Relakan tanah hati kita itu dicangkul, dibersihkan dari batu-batu. Coba Lukas pasalnya yang ke-13. Ya, Lukas 13 ayat 7 dan 8. Lukas 13 ayat yang ke-7 dan 8. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Ya, ketika pohon ara yang tumbuh di dalam kebun anggur itu ditunggu tidak berbuah, yang punya ngomong, "Bang sajalah, apa gunanya sih ini ngesek-keseki? Ya cuma makan sari makanan di kebun itu tapi tidak ada buahnya, tebang saja." Tapi penunggu kebun itu gambaran gembala sidang yang siang malam mendoakan jemaatnya. Ya, si penunggu kebun bilang, "Sabar Tuhan, berilah aku kesempatan
supaya aku mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk. Untuk bisa berakar dalam, ya tadi menurut Matius 13, 20, 21 tadi, kenapa enggak bisa berakar dalam? Karena ada batu-batu. Nah itu harus dicangkul. Harus dicangkul. Relakan tanah hatimu itu dicangkul. Terkadang-kadang anak Tuhan di gereja dengar firman tuh memang kadang-kadang firman pas mengenai dosa, mengenai pribadinya itu rasanya kayak orang ditelanjangi, dipermalukan. Rasanya wah secara daging gak enak. Itu sebetulnya tanah hatimu sedang dicangkul. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang mengeraskan hati. Ya, Ibrani 3 ayat 7 sampai 11 itu mengatakan jangan ada di antara kita yang mengeraskan hati. Tolong dibaca. Ibrani 3 ayat yang ke-7 sampai 11. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan-jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ya, bangsa Israel yang mengeraskan hati, ditegur, dinasehati, tidak mau berubah, bersikeras. Nek cara Jawane iku jarene wong sing kayak gini ini kiai mekukuan. Sing bener yang ngene iki ke zaman nenek moyang ki wis ngene, ora iso berubah. Lah itu namanya mengeraskan hati, ya. Jangan suka ngeraskan hati. Walaupun itu sudah tradisi nenek moyang, sudah kebiasaan cukup lama, kalau itu enggak cocok sama firman harus dirubah. Karena lebih benar firman daripada tradisi nenek moyang. Belum tentu tradisi nenek moyang kita tuh bener kok dicekeli terus. Kira-kira yang enggak cocok harus disingkirkan, saudara. Memang sakit. Ya, itulah tanah hati sedang dicangkul. Yang keras-keras, apalagi yang berwujud batu. Batu itu harus dibuang. Tanah nek akeh watune, ya enggak bisa subur, saudara. Itu harus dibuang. Nah, batu-batu ini mempunyai pengertian rohani yang macam-macam. Apa saja pengertian rohani daripada batu yang keras tadi? Yang pertama, roh kesombongan. Roh kesombongan harus dibuang. Itu batu yang keras itu. Ya. Yang kedua, batu iri hati. Kemeren. Sedikit-sedikit iri. Kancane oleh bagian apa aku ora iri. Kancane dapat tugas yang kelihatannya kok rada halus. Wah, saya kok yang rada kasar iri. Nah, kancane dapat berkat, doanya dijawab, dia tidak iri hati. Nah, iri hati itu merupakan batu-batu yang perlu disingkirkan. Apalagi batu roh kebencian. Dan batu yang lain adalah roh tidak bisa mengampuni. Roh yang tidak bisa mengampuni itu wis toh. Jangan harap dia masuk surga kalau dia tidak bisa ngampuni. Si anak sulung itu kurangnya apa sih? Dia rajin bantu bapaknya, dia tidak pernah melanggar firman katanya. Tidak pernah melanggar perintah bapak katanya.
selalu bantu bapaknya di ladang dari pagi sampai petang. Kurangnya apa? Tapi si sulung itu akhirnya tidak bisa masuk dalam pesta perjamuan karena apa? Batu sombongan, merasa diri lebih baik, dan juga roh tidak mengampuni. Lah wong adikku wis merusal lho, boroskan uangnya bapak untuk ke pelacur apa kok diterima. Wes, aku ora seneng, aku ora terima. Nah ini saudara, akhirnya enggak bisa masuk pesta perjamuan. Berikutnya lagi kita kembali kepada ayat mas kita. Nasihat firman Tuhan untuk jadi Kristen yang kuat. Kembali ke Kolose pasal 2 tadi ya. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun ya. Dibangun di atas Dia. Ya, dibangun di atas Dia. Ini berbicara tentang fondasi yang benar. Dibangun di atas Dia. Di atas Dia, huruf besar itu Yesus. Sebuah bangunan nek fondasine ora bener. Pertama, bangunan itu tidak akan bisa bagus, teng pleot. Delok ora sedep. Tidak siku. Ya, nek fondasine ora bener. Fondasine kudu sing bener ya. Dan juga dibangun di atas Dia. Fondasinya itu kudu sing bener itu pribadi Yesus, saudara. Ya, kayak neng gone Matius 7 itu ya, 24 dan 25. Orang bijak itu mendirikan rumahnya di atas batu katanya. Coba tolong dibaca. Ini fondasi yang benar ini di atas batu. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, rumahnya orang bijak diterpa angin, hujan, banjir, ora rubuh. Karena dibangun di atas Dia, di atas pribadinya Yesus, punya fondasi yang benar, saudara. Fondasi yang benar batu itu bicara tentang pribadinya Yesus. Coba 1 Korintus 3 ayat 11. Itu batu itu bicara pribadinya Yesus. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain. Ora oleh. Kekristenan tidak boleh punya dasar fondasi yang lain. Kekristenan yang benar dan kuat, fondasinya harus diletakkan di atas dasar, yaitu Yesus Kristus. Ya, kalau fondasimu tidak benar, wah, rumah rohanimu itu gampang roboh. Ya. Berikutnya lagi, untuk jadi Kristen yang kuat, kembali kepada ayat mas kita. Kolose tadi pasal 2. Iya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Iya.
kamu harus bertambah teguh, ya. Iman kita harus semakin teguh. Caranya adalah iman kita harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Iya, bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Imanmu kuat, ya, teguh, itu harus dibangun berdasarkan ajaran firman Tuhan. Iya. Di sini dikatakan dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Imanmu itu men teguh, men kuat. Piye carane? Yaitu harus di sini ditambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman men kuat itu imannya harus sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah diajarkan. Ya, hari-hari ini banyak usaha dari penyesat-penyesat yang ingin menggeser iman kita dengan memasukkan doktrin faham yang lain. Tapi sekali lagi nasihat firman Tuhan sore ini, biar imanmu itu teguh, imanmu kuat, harus dibangun di atas ajaran-ajaran yang sudah kamu terima, ya, yang telah diajarkan kepadamu. Mari kita lihat nasihat dari Rasul Yohanes di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10. Bagaimana bunyinya? 2 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ya, waspadalah, ngati-hati, ilingno, waspada, hati-hati, supaya kamu jangan sampai kehilangan apa yang kamu kerjakan. Labuh labet, pengorbanan, ibadah, amal kita masa lalu, jangan sampai muspro. Saya di sini lihat orang-orang begitu semangat membangun rumah Tuhan, mengorbankan tenaganya, waktunya, keringetnya, air matanya, hartanya. Wes toh. Kalau bilang untuk Tuhan, mereka itu semangatnya luar biasa. Saya hampir tiap hari melihat ke lokasi bangunan. Jemaat begitu antusias. Tenaganya, waktunya, hartanya, pikirannya dikorbankan. Sing wong ora duwe ya tetap berkorban. Ya, menurut kemampuan. Wah, sing ngirim snack belir terus. Ya, sak duwene iso tuku pasir sarit ya pasir sarit. Isone men tuku semen 5 ya 5 sing rada kuat. Wow, padahal lagi yang kirim semen 15 20. Wes pengorbanan macam-macam saya lihat. Ya, pagi-pagi ikut beston menjadi tim pendoa. Ini satu hal yang luar biasa. Tapi hati-hati, jangan sampai yang kita perbuat itu kehilangan pahala. Karena apa? Kita tidak berdiri pada ajaran yang benar, ajaran yang teguh, waspada. Ya. Setiap orang yang tinggal dalam ajaran Kristus, firman yang disampaikan dalam gereja ini adalah firman ajaran Kristus. Ya. Orang yang menerima ajaran Kristus, ajaran yang benar, ya, jangan sampai melangkah keluar dari situ. Coba kita mau belajar mengucap syukur,
terutama saudara. Ya, secara jasmani terutama kalau saudara diberi sehat. Sehat itu sudah kemurahan Tuhan loh. Di tengah badai COVID yang luar biasa, ya kapan hari itu yang namanya COVID dari mana itu, dari India apa itu, ya. Wah itu ganas sekali. Sekarang muncul lagi yang namanya Omikron. Ya, di tengah-tengah badai ini, saudara ternyata masih diberi sehat. Sementara di luar sana olahragawan, tenaga kesehatan, militer, kepolisian, orang gagah-gagah pada tumbang karena sakit itu. Kalau saudara dan saya masih diberi sehat, iso napas, iso ambegan, itu puji Tuhan. Seringkali orang tidak menghargai berkat nafas. Nafas itu ketok sepele. Coba kalau saudara tidak bisa nafas, harus beli oksigen. Wah, mahal sekali. Rumahmu, sawahmu dijual tuh beli oksigen gak cukup. Padahal Tuhan beri itu secara gratis. Supaya kita bisa selalu mengucap syukur. Jangan selalu menilai yang namanya berkat tuh dengan identik dengan uang. Nek ono berkat ujud duit akeh harus puji Tuhan, iki berkat. Berkat tidak selamanya berupa uang, kedudukan, pangkat, derajat. Tapi terutama secara jasmani sehat itu sudah anugerah. Dan selanjutnya berkat yang sangat besar itu adalah berkat keselamatan. Di mana berkat keselamatan itu harganya cukup mahal. Coba kita baca 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, kamu telah dibeli, ditebus dengan harga yang mahal, lunas dan mahal. Suratan Petrus mengatakan kamu sudah ditebus dari hidupmu yang sia-sia, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah. Seandainya bisa ditebus dengan emas perak, Yesus tidak perlu turun ke dunia. Tuhan nantang jaluk piro sih nek emas perak pirang ton pirang tak sediani. Tapi karena tidak ada harta yang bisa menyelamatkan kecuali darah anak domba Allah itu, maka Yesus telah turun ke dunia. Kamu telah dibeli, ditebus dengan harga yang mahal. Itulah sebabnya muliakan Allah dengan tubuhmu. Mengucap syukurlah kepada Allah dengan kehidupan seluruh hidup kita. Kita pakai untuk memuliakan Allah. Jika engkau berbuat apa saja, berbuatlah semua juga untuk memuliakan Allah sambil mengucap syukur. Karena semuanya itu berkat dari Tuhan. Inilah ciri-ciri tanda kekristenan yang kuat. Dari 1 sampai 5 tadi, mari kita aplikasikan dalam hidup kita. Sudahkah saudara memiliki hal-hal itu? Kalau belum, dalam hal apa kita belum lakukan, mari masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, supaya saudara dan saya jadi Kristen yang kuat, bertahan sampai langkah yang terakhir. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau tinggal lebih dari
semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Sekali lagi, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Terima kasih untuk kebenaran firman yang kami terima. Di mana firman Tuhan mengajak kami untuk mengoreksi tentang ciri-ciri tanda-tanda kekristenan yang kuat. Kiranya Roh Kudus menolong kami, biar kami bisa tetap tinggal di dalam Dia. Apapun yang terjadi, jangan sampai kami meninggalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Dan tidak hanya sekedar tinggal dekat dengan Tuhan. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang berakar. Ibarat pohon punya akar yang dalam. Karena pohon yang akarnya dalam, goncangan angin, terpaan, badai tidak akan membuat jadi roboh karena akarnya dalam. Kau juga mengajar kami supaya kami ibarat bangunan itu dibangun di atas fondasi yang benar. Fondasi yang benar itu adalah pribadi Yesus yang bisa menyelamatkan kami. Iman kami semakin teguh karena kami berdiri di atas ajaran-ajaran firman Tuhan. Jangan sampai ada di antara kami yang keluar dari ajaran yang benar. Karena hari-hari ini banyak sekali penyesat gentayangan di bumi ini. Mereka disertai mujizat, tanda-tanda ajaib, tetapi dengan pengajaran yang menyesatkan. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam Engkau. Fondasinya benar, imannya kuat, karena berdiri pada ajaran firman yang benar itu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kelemahan, kekurangan kami dalam mengiring Engkau. Roh Kudus bantu kami. Beri kami kemampuan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tidak ada pengumuman lain. Bantu doa terus untuk pembangunan aula sebelah supaya Tuhan tolong. Kalau saudara ada rezeki, saudara mau berminat membantu pembangunan, di luar sana ada peti pembangunan. Ya, masukkan di sana, nanti akan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas
nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan apapun, engkau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah setiap usaha pekerjaan anak-anakmu, yang tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apapun yang halal, limpahkan berkat, supaya namamu dipermuliakan Tuhan. Kalau pengorbanan anak-anakmu hari ini, tatangan, sukarela, perpuluhan, nasar, buah sulung, pengorbanan juga untuk pembangunan, kiranya Tuhan menilai, mencatat, dan Tuhan akan mengembalikan lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Yang tidak bisa hadir karena sakit, karena susah, ada masalah, Tuhan lawat, Tuhan tolong, supaya minggu depan boleh bersama-sama kami ibadah. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.